Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pungkasan bagus dikulir muttaqin kedua wong kang takwa kabeh. Wassalatu rahmatan wassalamu ala keselamatan iku ala nabi tetep ngatas nabi Allah Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluarga nabi ajmaina sekabihan. Di kitab Ayyuhal Walad karangan daripada Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali, pengarang daripada kitab Ihya, Ulumuddin. Diawali dengan mengucapkan lafaz hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai alam semesta. Wal akibatul muttaqin, dan kebahagiaan itu hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Husnul khotimah, pungkasan hidup, akhir sebuah kehidupan yang baik, yaitu husnul khotimah, itu hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad wa alihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh umat manusia. Iklam ruwasira anna wahidan min satuna wong siji minat tolabati kang tetep setengah saking wong kang pada luru ilmu al mutaqaddimina kang bisi-bisi ikula zaman tepi sapa wahid hikmata sayyid imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ing lumati sak Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Pada semoga-moga nuciaken sapa Allah Subhanahu wa taala ruhahu ing Hujjatul Islam. Pastaghala tungkul sapa wahid bitahsili kelawan ngasilake wa qiraatil ilan mata ilmu kana atas Muhammad Al-Ghazali. Hatta jamaah ilmu murate sapa wahid dapat kal ilmu lembut kira-kira ilmu wastak malalam nempuna ke sapa wahid fadl ila nafsi kira-kira kautamane nafs atau hati. Summa innahu maka dari setune wahid iku tafakkaro mikir-mikir sapa wahid yaman ing dalam suci dina di hali nafsi ing dalam tingkah awali wahid wa khoto lan kerentek sapa wahid kelak bani nasihatul wahid wa qala ngucap sapa wahid ini temen setune ingsun iku para maca sapa ingsun anwa'an pira-pira warna minal ulumi kang tetep saking pira-pira ilmu wa sorok tilan ngewake sapa ingsun royana umri ing utamane umri ingsun ala ta'allumi hang atase melajari ing pira-pira ilmu wajam halan ngumpulake ilmu wa ana lan dalam sakti yang seyogya di kedua ingsun apa sing kedua apa lama ayo tauha kan mengenal ilmu yang komunikan iku yang kauni manfaati apa ulum ini ingsun wadang dalam waktu ingsun wa an sini lan gawe ayam opo ayun ing ingsun di kubring dalam kubur ingsun. Jadi histori atau latar belakang musannif mengarang kitab Ayyuhal Walad, sejarah atau historie kronologisnya priben kok bisa anak kitab Ayyuhal Walad. Ini karena pada suatu waktu ada seorang santri daripada Imam Ghazali ini setelah sekian lama mengabdi kepada Imam Ghazali, karena yang namanya anak santri, anak pondokan itu tidak lepas
keberkahan ilmu itu dari seorang kiai. Maka tidak jarang kemudian ketika mondok Spraga kemudian mengambil 1 tahun 2 tahun untuk mengabdi kepada kiai, mengambil 1 tahun untuk khusus mengaji ataupun mengabdi, membantu baik di dapurnya, baik di sawah, baik di di sumurnya, dan juga rumahnya bebersih dan sebagainya. Tujuannya adalah mengabdi, yang mana dengan pengabdian itu harapannya nanti akan mendapatkan berkah dari kiai. Kalau bicara tentang keberkahan suatu ilmu, ini tidak bisa dinalar oleh akal, tidak bisa dinalar oleh akal. Karena ada yang di pondoknya tidak pernah ngaji, tidak pernah pegawaiannya bakal waktu ngaji itu mangkat ngaji mengaji, akan tapi ngantuk. Kenapa? Karena tenaga biasa dianggo kanggo molak sawah kiai, tenaga biasa dianggo kanggo bebantu kiai. Saben dina ning sawah macul, saben dina ning sawah ngrambet, saben dina ning dapur masak, menyiapkan makanan untuk kiai dan juga untuk santri kiai. Sehingga giliran ngaji pegel ngantuk, dia belum bisa apa-apa. Tapi giliran balik tekan rumah, ikut dari kiai gede. Ini karena takdimnya, karena hormatnya, memuliakannya kepada Bu. Begitupun kronologis daripada adanya kitab Ayyuhal Malad yang dikarang oleh Imam Ghazali, yang kitab yang paling terkenal namanya karangan kitabnya itu Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya, kitab tasawuf, itu semua orang juga tahu. Itu adalah kitab yang paling terkenal karangan daripada Imam Ghazali. Santri ini belum ngerti, tidak tahu mana-mana ilmu yang bakal bermanfaat bagi diri dan kemudian wa ayyuhalan utawi indi ulum dirabudilmu layang pauni orang manfaati opo ayun ingsun hatta trukahu sehingga tinggal sopeng sun ayun, sehingga ketika lamunan kita jebulu bahwa ilmu kini orang bisa ngupai manfaat, ilmu kini itu orang bisa dienggo orang bakal ada kemanfaatan di kampung kita, maka tidak mungkin saya akan pelajari, tidak mungkin akan saya pakai, pasti ilmu itu akan saya tinggal. Kama kola kaya oleh Dawud sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma du Allah a'udzu yun pangreksa isun jika lawan tuan min ilmin saking ilmu la yanfa'u kang orang manfaat yang Kanjeng Nabi doa mari Gusti Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Maka pantas kalau kemudian santri daripada Imam Ghazali ini kemudian berpikir bertafakkur, meminta pendapat daripada kiainya yang bernama Imam Ghazali, mana-mana ilmu yang manfaat untuk dirinya dan mana-mana ilmu yang manfaat untuk kehidupan akhiratnya, dan mana-mana ilmu yang tidak manfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Fastamarot, maka terus tetap hadhil fikratu di pikiran kata-kata sehingga kirim surat sopahat ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, maring ngersane Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahu, muga-muga maring welas bu Hujjatul Islam sapa Allah Gusti taala istiftaan karena nyuwun fatwa
wasalahu lan takon sapa ahad ing Hujjatul Islam Imam Ghazali masaila ing pira-pira masalah wal tamasalan nuwun sapa ahad nasihatan ing nasihat wa du'aan lan doa wa du'a lan doa kala dawuh sapa ahad wa in kana lan senajan ana apa musannafatu sayfi kal apa musannafatu sayfi pira-pira kitab karangan Syekh Ghazali tapi dia kitab dia wabari lan dari kitab dia itu tastamilu mengku apa musannafat ala jawabi masaili ngatasi jawabannya pira-pira masalah insun lakin maksudnya kitabnya utami maksudnya insun itu ayat yang tanulis sapa Syekh Ghazali sapa ayat yang tanulis sapa as-Syekh Ghazali hajat insun di warokotin ing dalam pira-pira lampiran takunu kang ono apa warokot iku mai tetep ing dalam sertane insun muddata hayatin dalam mangsane uripe insun wa malu wa manan ngamalakan insun bima kelawan barang biha kang tetep ing dalam fatwa muddata umri dalam mangsane umur insun insya alam kersa lamun ngersakan sapa Gusti taala pakata bermakan ulis sapa Syekh Ghazali hadir risalata ing iki risalah ilahi mari ahad fi jawabi dalam jawabi ahad wallahu utawi Allah itu agam luwih pirsa. Oke, jadi setelah kayak mikir kemudian santri Imam Ghazali iki nulis surat disampaikan mutiannya yaitu Imam Ghazali nyampaikan bahwa nyaluk petunjuk nyaluk hidayah jalur hidayah di ilmu sing manfaati sing bisa manfaati lan orang. Terus kaya kono sampai kemudian berucap memang tanah sehat sampai akhirnya kemudian santri Imam Ghazali ini meminta fatwa, meminta hidayah, meminta petunjuk atas permasalahan yang sedang dihadapi di dalam hati. Kebingungan sing anani jawabie. Bingung mikir apa? Bingung mikiri indi ilmu sing bisa manfaati mari awake lan indi sing ora bisa manfaati mari awake. Karena ilmu bakal manfaatin awake iku kanggo ibadah yo sergap, kanggo salat yo tiyang, kanggo puasa yo giat, kanggo ngaji yo semangat. Iki tandai ilmu sing manfaati pada karo rezeki sing Gusti Allah, rezeki sing diberkahi, rezeki sing diridhoi karo Gusti Allah, dilalai iku lamun dipangan tiap dina iku ndadekaken wakal ibadah. Ndadekaken males ibadah. Tapi bakal wong sing sugih tapi harta itu ora berkah, maka harta itu dengan hartanya hanya sebatas untuk membuat dia selalu menambah perbuatan dosa. Jadi nyaluk fatwa, nyaluk hidayah maring guru sing aran Syekh Ghazali Imam Ghazali. Sampai kemudian berkata wa inna musannafatu sayfika ubiya'i wa ghairi tastami ala jawabi masaili lakin maksudi ayat tu basaih ake kitab karangane Imam Ghazali, ake kitab karangane guru iki sing bisa jawab kerupakan sing bisa jawab pertanyaan-pertanyaan akiye. Akan tapi tujuannya santri Imam Ghazali iki supaya guru sing aran Imam Ghazali iki bisa nulisaken kitab, bisa memberikan tulisan-tulisan yang dibukukan, memberikan nasihat-nasihat sing ditulis kemudian menjadi sebuah buku, menjadi sebuah kitab yang akan menjadi pedoman kehidupannya di masa yang akan datang. Maka atas dasar itu, atas permintaan dari santrinya ini, maka kemudian Imam Ghazali mengarang kitab, menulis nasihat-nasihat itu dalam sebuah buku dan dinamakan kitab Ayyuhal. Jadi atas dasar permohonan dari santrinya, karena dulu
yang namanya seorang santri itu berusaha agar selalu dekat dengan kiai. Karena yang namanya kiai, yang namanya guru itu adalah ruh dalam diri, ruh juga ruh jasmani dan juga ruh dalam kehidupan murid. Kalau orang tua mungkin bisa sebatas jasmani, tapi ruh itu adalah dari seorang guru. Maka guru itu di atas segala-galanya. Maka seorang kiai itu di atas segala-galanya. Hanya saja karena ketidakmengertian orang tua kalian, sehingga terkadang mengesampingkan hak-hak daripada seorang guru. Tuh, paham ya? Mantap deh. Kronologis dari karangan kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam ruwasira ayyuhal waladu eling anak wal muhibbu lalu kang teman al azizu kang luhur atola menggandawake sapa Allah Gusti taala bakwa akak tetep mira ditaati kelawan taat Allah wa salakalan muga-muga ngambahake sapa Allah bika kelawan sira sabila ahibbaihi ing gedelane pira-pira kekasihna Allah. Imam Ghazali pertama dalam perkataannya mengatakan ayyuhal walad, hai santriku, hai anak-anakku, wal muhibbul azizu, wal muhibbul lan wong kang demen, ayyuhal walad, hai santriku, hai anak-anakku. Maksudnya hai anakku itu ya santri, karena kiai itu adalah orang tuanya, maka santrinya itu adalah anak-anak. Ayyuhal walad, ketahuilah hai santriku, ketahuilah hai anak. Wal muhibbul azizu, yang memiliki sifat cinta yang luhur, atau Allah bakwa semoga Allah senantiasa memanjangkan umurmu. Bitaatihi wasalaka biasabila hibbahi, memanjangkan umur dengan selalu taat, dengan selalu ketaatan, dengan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Anna mangsura ing setune kang den beber, an-nasihata rupa nasihat iku yutabu den tulis apa mangsur mimah dan risalati saking pelikane iki risalah. Jadi maukah permintaan daripada santrinya, kemudian ditulis, kemudian dibikin sebuah buku. Ingkana lamun ono apa kelakuan iku qad balagoka, teman-teman tumeka ing sira minhu saking min makdan. Nah apa nasihat fa ayu hajatin, mangkau tahu indi hajat iku laka tetep kedue sira fi nasihatin dalam nasihatin sun wa yabluga lalamun tumeka apa nasihatin sira fakul maka matura sira limaring ingsun. Mada ayyuhal walad, mada in kunapa ayyuhal waladi eling anakku. Iku min jumlati ma setengah saking golongane barang rasaha kampar nasihat di kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing umat Rasulullah, qauluhu utawi dawuhe Rasul, qauluhu utawi dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu iradillahi ta'ala, alamatu iradillahi ta'ala utawi ketengere mengone Allah ta'ala anil abdi saking kaula iku istigholul ketungkule kaula bima kelawan barang layak ini kang ora manfaati apa kang ora manfaati ma ing abad. Jadi nasihat yang pertama
Jadi apapun nasihat yang ada di dalam kitab Ayyuhal Walad, ini semua diambil daripada nasihat-nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Maka ketika nasihat ini sampai kepadamu, maka fakulli madza hasaltu fi hadhihi sinini madiyah. Wa iyyabluga fakulli madza hasaltu fi hadhihi sinina al-madiyah. Dari Imam Ghazali mari muridnya ki nasihat-nasihat wis tertulis kok bakal nasihate anak tekak mari sira sok dibaca kabeh. Endi-endi sing durung ana ngomongan, endi-endi sing durung ana sing masih sira butuhaken ngomongan supaya nanti bisa ditambahkan pada tahun yang selanjutnya. Ayyuhal walad min jumlati manasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian yang ada nasihat dalam kitab Ayyuhal Walad, semua ini adalah nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kepada umatnya berarti kita semua. Jadi kita bikin pada kitab yang kitab karangan Imam Ghazali isi tentang nasihat kanggo sampiye. Sing nasihat-nasihat iku juga merupakan nasihat Kanjeng Nabi maring umat Kanjeng Nabi. Sing pertama, alamatu iradillahi ta'ala lil abdi istighalu bima la ya'nihi. Tanda-tanda orang yang iradillah, tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah. Tanda, salah satu tanda orang yang dibenci oleh Allah, yaitu istighalu bima la ya'nihi. Orang itu lalai ibadah kepada Allah. Orang itu lalai terhadap sesuatu yang memberikan kemanfaatan bagi dirinya sendiri. Jadi dilupakan dari sesuatu yang memberikan kemanfaatan untuk kehidupan. Pegawaiannya sampelina lupakan menunjukkan depan, sehingga apa? Lupakan itu tidak akan pahalanya, tidak akan pahalanya ibadah kalau Gusti Islam. Waktu begini jalan sampai paling segala-gala. Giliran mangkat sekolah PR durung dikerjakan. Giliran mangkat sekolah lagi durung disetrika. Sepatu yang bumi diparang, gadang lagi bolak-balik dan sebagainya. Akhirnya dimakan. Kalau makan akhirnya ketika ini kenapa? Karena tertumpul kalau sesuatu orang bermanfaat, tertumpul kalau suatu pekerjaan, suatu kegiatan yang pada hakikatnya tidak memberikan manfaat sama sekali. Asik dolanan, sehingga awan waktu kamu ngaji malah asik tuh.
Kenapa? Karena malamnya, waktunya nganggur, malah pakai digunakan untuk sesuatu hal yang tidak ada manfaat. Melek mata, dengan HP, dengan game, tidak pernah ngapali, tidak pernah membaca dan sebagainya. Itu nandakan bahwa Gusti itu orang, nandakan bahwa Gusti itu sengit, nandakan bahwa Gusti itu benci orang umum. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan ketungkul karo pegawaiannya si orang anak manfaat. Padahal langkah si langkah gunane murah-murah klambi, beberes pakaian, langkah. Artinya apa? Masih ada sesuatu yang lebih penting daripada beberes pakaian. Ada sesuatu yang lebih penting daripada beberes kamu. Tapi justru yang penting itu ditinggalkan, malah beberes kamu. Maka ketika sesuatu yang penting itu dibutuhkan, ada kembalikan, ada sholat malas, ketungkul bayar karo bulan dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu sudah merasakan asik melakukan sesuatu yang padahal tidak ada manfaatnya sama sekali, yang kemudian meninggalkan kewajiban kamu kepada Allah, ini menunjukkan bahwa kamu sedang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna mar'anan setune wong dapat kang lunga atau ilang apa satu siji waktu dimangsa min umri satu umure wong digorihan dalam liyane barang kulika kang den gawe ing wong lahu karena bayani minal ibadati saking ibadah, bayani minal ibadati saking ibadah la jadilun yakti iku patut apa satu lagi taswid hari itu semua waman utawi sapane wong jawaza waman utawi sapane wong jawaza itu jawaza lewat sepemat arba'ina ini 40 tahun walam yaglib lan orang menang apa khairuhu kebagusane wong ala sarina kesalane wong falyatajahaz mangkap becik cecawisa man ilan nari marang neraka. Wa fi hadin nasihati lan iku tetep ing dalem iki nasihat kifayatun utawi cukup liali ini kedhe wong kang ahli ini. Hai anakku atau hai santriku, sebagian daripada jumlah nasihatnya Rasulullah yang akan disampaikan di sini termasuk diantaranya tanda-tanda tertentu bahwa Allah itu senang, Allah itu benci karo hamba. Yaitu ketika seseorang merasa nyaman, merasa tenang melakukan suatu pekerjaan yang sama sekali tidak ada kemanfaatannya, yang sehingga kemudian melupakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu atau sebagian dari kamu yang sudah lewat umurnya, yang sudah lewat umur orang produktif itu berapa tahun? Berapa tahun? Barangkali umur 50 tahunan. Umur 50 tahun. Itu juga sudah rapuh. Kadang sudah loh. Antara 20 sampai 40 itu produktif. Kalau umur segitu dari 20 sampai 40 tidak ada sesuatu yang produktif, ini bisa dipastikan bahwa nanti 40 ke atas ke sana ini tidak ada kemanfaatannya sama sekali. Itu sudah bisa dipastikan. Maka mumpung kalian masih usia muda di bawah 20, di bawah 40, maka
manfaatkan umur kalian, manfaatkan waktu kalian untuk senantiasa mencari ilmu. Karena Aman sering katakan bahwa Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang sudah tua, tidak diberikan ilmu. Kenapa? Karena masanya sudah beda. Yang menjadi penerus nanti dunia itu adalah anak-anakmu. Maka di saat kalian muda, di saat kalian masa-masa belajar, itulah masa yang paling tepat untuk menuntut ilmu. Karena Allah senantiasa akan memberikan ilmu itu hanya kepada orang-orang yang masih muda. Maka nanti dipastikan ketika di bawah 40 tahun, 20 sampai 40, ya di bawah 40 tahun belajar semangat ibadah, semangat puasa, semangat ngaji, semangat sesuatu yang baik, sesuatu yang dibutuhkan untuk masa depannya, semangat. Maka sudah dipastikan 40 tahun ke sana itu sudah dipastikan hidupnya dalam kebahagiaan, tidak mengenal yang namanya hidup sengsara. Tetapi ketika waman jawazal arba'ina walam yaglib khairuhu ala sari fal yatajahhaz ilan nar. Tetapi namun umurnya 40 lewat, 40 tahun lewat ke sana, 40 tahun lewat, sementara walam yaglib khairuhu, kemudian kebaikannya itu sedikit dibandingkan dengan keburukan. 40 tahun ke atas, sementara pada waktu di bawah 40 tahun ke atas sama sekali tidak pernah mengaji, ketungkul karo HP, ketungkul karo dolan game, sehingga mau sekolah, mau ngaji, mau ngapalaken dan lain sebagainya. Maka nanti 40 ke atas itu akan rapuh, akan susah, akan merangsang. Apalagi ketika sudah umur 40 tahun ke atas, kebaikannya sedikit, justru keburukannya yang lebih banyak, ya, maka baginya adalah neraka. Fal yatahajjaz ilan nar, maka becik cecawisa sopeman mari neraka. Sekali lagi, usia kamu itu adalah usia tua, di mana Allah akan senantiasa memberikan ilmu bagi orang yang berusaha. Tapi ketika kalian usia produktif, usia muda tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka masa tua, masa tidak lagi produktif, 40 tahun ke atas ke sana, itu tidak ada nilainya apa. Dan apabila sudah usia 40 tahun, sementara kebaikannya semakin sedikit dibanding keburukannya, maka baginya adalah neraka. Wa fi hadin nasihati tin live tabligh para lain wa fi hadin nasihati ayu al waladu eling anakku, an nasihatu utawi nasihat iku sahlatun gampang, wal muskilu utawi kang angel iku qabuluhun nerima nasihat, li anna karena temen nasihat iku fi li anna karena setuhne nasihat fi madhaki muttabi'il hawa ing dalam bahasanya ngomong mungkin perasaan bergerak pada misi orang kamu baru puasa waktu ngomong bergerak, jadi ngomong jelas. Liana karena setuhune nasihat fi madhaki muttabi'il hawa ing dalam pengicipe wong kang pada hawa nafsu iku murratun pahit, idal manahi karena utai pira-pira larangan iku mahbubatun dan demeni fi qulubin dalam pira-pira atine mubta'i wa alal khususi lan ngatasi khusus
lan ngatasi khusus liman kude wong kana kang ana sapa man iku taliban ini nupri ilmu ar-rasmi kang bangsa tulisan wa mustaqilun lan tur ketungkul fi fadli nafsin dalam keutamaan nafs atau awak wa manaqibid dunya lan pira-pira pujian anak dunia wa manaqibid dunya lan pira-pira pujian dunia fa inna maka temen setune man itu yasahu nyala sapa man ana ilmu temen setune ilmu ikal mujarrad al-mujarrad kang lulu lalu beriman bisa bakal ono apa al ilma iku najatahu sama teman wa khola suhu lan luseman fi dalam ilmu mujarrad wa naulan temen setune ilmu wa naulan temen setune wa khola sofihi iku mustagnin semugi anil amali saking diamalake wa hadza utawi itu penyana iku i'tiqadul falasifati i'tiqade wong falasifah subhanallahil azim subhana ma suci Allah subhanallah ma suci Allah al azim kang maha agung. Ayyuhal walad an-nasihatu sahlatun. Hai anakku atau santriku, nasihat itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang mudah. Karena enak itu ngomong, sing susah itu ngelakon. Ada kayak dengan mau main bola, penonton bola majerat-jerit, goblok pisan, bola semua sepakat dengan ditendang baik, dimaju-maju acan, semua nulis ning arpe, ditendang pemunjuk, goblok pisan. Penonton memang seperti mudah. Akan tapi yang melakukan itu belum tentu. Maka ayyuhal an-nasihatu sahlatun, bahwa nasihat itu mudah. Yang susah itu wal muslimu qabuluha, yang susah itu menerima nasihat. Non likenan nun kayak bangko masa dalam wong tua nyuci baju ainunnya menang baik anak kayak ainun nyuci klambian wong tua diomong kayak koron ainun belum tentu apa mana namun si ngomong itu sedulure apa mana si ngomong itu wong saya si ngomongnya wong tua itu belum tentu kadang malah sewot saya padahal nasihat bener tak beli. Nasihatnya benar apa orang? Benar. Tetapi belum tentu bisa diberi. Kenapa? Li'anna fi mataki mutabil hawa murratun. Karena sesungguhnya nasihat itu bisa akan menjadi madu, bisa akan menjadi madu yang rasanya manis, bisa menjadi apa sesuatu yang rasanya pahit. Atau bisa jadi sebuah racun. Ketika memang hatinya 100% tidak bisa menerima kebaikan tersebut. Jadi karena nasihat itu bisa dinikmati dengan rasanya manis, bisa pula dinikmati dengan rasanya pahit. Tergantung daripada kondisi hati. Di dalam mana mahbubatun fi qulubihim plus wong sing dinasihati berarti wong iku ngelakoni sesuatu sing disenengi. Maka ketika dinasihati otomatis nasihat itu dibenci. Paham deh? Contoh kayak mau Ainun tidak sekali dua kali, bahkan Ainun tidak jarang kemudian ngomong kalau bongket, "Mi, rambut kita dulu setrika. Mi, sepatu kita dibuat dulu. Mi, segala-gala." Kan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang. Akan tapi Ainun merasa senang, merasa suka. Maka ketika kesukaannya itu dilarang atau dinasihati oleh orang bahwa nun kayak bagus, benar. Maka yang terjadi itu jarang kemudian bisa menerima.
Kenapa? Karena nasihat itu berkaitan dengan sesuatu yang dia sukai kemudian dilarang. Paham deh? Paham tak deh? Rahmat sekolah pegawai bolos, bolos ketampuan dilaporkan wali terase, diomongin tak deh, diomongin mesti rahmat ini diomongin hati orang terima. Kenapa? Kalaupun menerima pun butuh proses. Kenapa? Karena bolos itu sesuatu sing disenangi karena rahmat. Maka ketika bolosnya orang oli secara lahiriah, maka hatinya belum tentu bisa menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi iki penyana iku iqtiqadul falasifat iqtiqade wong falasifat. Subhanallah masyaallah ala dini kamal. Layak lamu orang ngerti sopo hadzal makrur iki wong kang kalucu anaupun setune annahu ingkang setune kelakuan hina ing dalam mangsane hina hasola ing dalam mangsane ngasilake al ilmu idlam yaklam nalikane orang ngamalake sapa wahid di lawan ilmu tak iku takunu ono apa hujjah alinya kesemah ruj alaihi ingatase idlam yakmal nalikane orang ngamalake sapa wahid di kelawan ilmu iku takunu ono apa al hujjah alinya tasai wong kang hujjah iku akada luwi kuat kama kaya barang kola kasing dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi utawi luwi banget manusia apane adaban siksane yaumul kiamatin dalam dina kiamat itu alim wong kang alim layang pawung kang orang paling manfaat ing alim sapa pistola ilmi kelawan ilmune alim iki sing paling berat iku wong sing duweni ilmu tur ilmu ora bisa manfaat wong sing belajar wong sing sekolah wong sing wis duweni ilmu tapi ilmu mau disampaikan ilmu saja atau diarani pelit dalam menyampaikan ilmu. Maka ini jarakan Nabi balighu walau ayatan, sampaikanlah walau satu ayat. Akan tapi bukan ya menyampaikan satu ayat dua ayat atau ilmu yang kamu miliki kemudian seolah-olah kamu menggurui, menghakimi dan sebagainya, tidak. Tetapi tetap punya etika dalam hal menyampaikan ilmu, tetap punya adab dalam hal kita menasihati kepada orang lain. Kalau kita tidak memakai ilmu, kalau kita tidak memakai adab, tidak memakai tata krama, tidak memakai sopan santun dalam menyampaikan ilmu, maka bisa jadi orang yang kita nasihati itu akan memberikan kemudaratan, akan memberikan ancaman kepada diri kita sendiri. Paham ora? Silakan ngaji sekolah, madrasah, pesantren atau mana? Kan mesti ini. Maka ilmu itu wajib disampaikan oleh siapa? Setidaknya dalam lingkup terkecil dulu. Siapa? Keluarga, orang tua kamu, adik kamu, kakak kamu, ayah kamu, teman kamu. Tidak
harus menyampaikan seperti ini di majelis-majelis, ya, tidak mesti. Yang penting ilmu itu disampaikan, termasuk juga diamalkan. Ilmu itulah diamalkan untuk kehidupan sehari-hari apa, untuk diri sendiri. Ketika tahu bahwa hukum puasa Ramadan itu apa, kemudian syaratnya apa saja, rukunnya apa saja, yang membatalkan apa saja, itu adalah ilmu. Maka praktekkan, dipraktekkan. Dengan ngaji kita tahu bahwa sholat itu wajib, dia praktekkan. Makanya sholat 5 waktu, itu juga termasuk mengamalkan ilmu. Paham ya? Termasuk mengamalkan. Jadi bukan sebatas kita duduk bersama dengan orang lain, kemudian kita menyampaikan ilmu kita, ceramah, tidak. Tapi kemanfaatan itu adalah berawal dari diri sendiri. Maka dalam Al-Quran dikatakan qu anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu sendiri dulu, baru kemudian wa ahlikum, baru kemudian keluar. Jadi amalkanlah ilmu kalian walaupun hanya satu aja. Tetapi dalam kita mengamalkan ilmu pun harus mempunyai adab, mempunyai tata krama. Aja nih wong tua, bapak, kalau sholat bapak mau sholat pada perkara kebo. Kira-kira bapak sih ramukal tadi. Orang diserawat karo bata gitu. Tetap, walaupun itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Tapi Islam mengajarkan ada akhlak, ada etika. Maka agama Islam pun bisa diterima sampai saat sekarang, bisa kita nikmati, bisa kita pelajari. Itu karena mengajarkan syiar agama Nabi Muhammad itu dengan akhlak, dengan arif, dengan bijaksana. Tanpa arif, tanpa bijaksana, tanpa akhlak tidak mungkin agama bisa diterima sampai sekarang, bisa kita nikmati. Dan asyadun nas adaban, jarakan jenabi siksa sing paling banget, siksa sing paling banget, sing paling pedih, sing paling keji, itu adalah orang yang punya ilmu dan ilmunya tidak dimanfaatkan, dengan ilmunya tidak disampaikan kepada orang lain, dengan ilmunya tidak dimanfaatkan untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri. Alimun la yang fauhullahu bi ilmi, wong sing duweni ilmu, wong sing alim tetapi ora ngamalaken ilmu bisa ngaji tapi bisa baca Quran, tapi baca Quran orang yang malas. Quran rumah sampai bulukan, Quran rumah sampai dirayapi, Quran rumah sampai disawang. Waruyalan dan ceritakan apa annal Junaid astunne Imam Junaid qaddasa muga-muga nuciake sapa Gusti Allah taala sirrohu ing pesarane Imam Junaid ruwiya dan meruhi sapa Junaid fil manaming dalam turu pada motin dalam sawise kepundhute Junaid pakila mangka den aturake lahu marang Junaid ma iku apa al khabaru utawi khabare ya Abul Qasim Kola dawu sapa Junaid tohat rusak apa tilkal ibaratu mengkon ibarat wa faniyat lan sirna apa tilkal isaratu mengkono pira-pira isarah wa malan ora manfaat wa ma nafa'ana lan ora manfaati na ingsun illa rukai atun angin opo piro-piro rakaat cilik roknaha
kang salat ingsun ing rakaat jaufil laili ing dalam tengah wengi. Ayuhal waladu eling-eling anak ingsun, eling-eling anak ikula, eling-eling anak la takun aja ana sira minal amali saking pira-pira amal muflisan iku muflisan kang bangkrut. Mot legit yang kepen nunggu anu gitu jingan anu sih ya kolektor dipisah sih kepen nunggu anu gitu. Waruya Annal Junaid diceritakan Imam Junaid dalam mimpinya ditanya tentang amalnya, amal apa yang dia lakukan, amal apa yang dia peroleh, amal apa saja yang masih dia miliki. Kemudian Imam Junaid berkata, semua amal-amalku rusak, semua amal-amalku binasa, semua amal-amalku hilang, kecuali hanya tinggal beberapa rakaat sholat, itu pun hanya sedikit yang masih bisa dijadikan sebagai penolong daripada perbuatanku. Ini disebabkan apa? Disebabkan karena apa yang ia miliki selama ini dia amalkan tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia amalkan karena mengharapkan sesuatu atas pemberian, sesuatu daripada pujian orang lain. Segala yang ia lakukan, segala yang ia berikan kepada orang lain, semuanya dinilai ditakar dengan uang, dinilai ditakar dengan uang, dengan sesuatu yang nilai manfaat. Maka yang dia kerjakan itu semua amalnya, sodakohnya, zakatnya, puasanya, sholatnya, apapun itu hilang semua, kecuali hanya tinggal beberapa rakaat sholat sunnah. Itu pun karena dikerjakan pada waktu malam hari, sehingga tidak ada yang tahu. Sementara amal-amal yang dilakukan di siang hari itu semuanya hilang tanpa bekas, ya, karena rasa ketidakikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Ayuhal waladu eling-eling anak, la takun ojo ana sira minal amali saking pira-pira amal muflisan iku muflisan bangkrut, wala minal aqwalilan ora saking pira-pira tingkah kholian iku kholian sepi, watayakon lan yakinaken sira al imma ing setune ilmu al mujarrada kang lulu iku la yakhudu orang ngalap apa ilmu bil yadi kelawan tangan, litaluhu utawi contone ilmu lau iku lau kana lamun ono iku lau kana lamun ono ala rajulin iku la rajulin tetep ing atase siji wong lanang fi bariyatin kang tetep ing dalam daraton, fi bariyatin dalam daratan asaratu asyaf apa asaratu asyafin 10 pira-pira pedang hindiyatin kang bangsa Hindia ma aslihatin ing dalam sertane pira-pira gaman ukhra kang weneh wakal lan ana sapa rajul wong lanang iku sujaan wong kang kendel wala harbin lan perang pahamala mangkang gawa ali ngatas rajul pasadu macan akimun kang gede mahipun kang medeni fama dhonuka fama mangka iku apa dhonuka utai penyana sira
hal tadfa'u anata bisa nolak apa al aslihatu pira-pira gaman sarrohu ing alane asad macan anhu saking rajul bila stigmalia kelawan tanpa nggunakake asyab ing asad wa minal maklumi lan iku setengah saking perkara kang maklum ana ing temsetune asyab iku la tadfa'u ora bisa nolak apa aslihah ora bisa nolak ing aslihah illa bitahriki angin kelawan ngobah-obahaken wa terbilan mukulake fakada mangka kaya iku misal lapor alam maca sapa jurung lanang mi'ata alfi mas'alatin saking mi'ata ing 100.000 masalah ilmiatin kang bahasa ilmu wa ta'allamaha lan belajari sapa rajul ing mi'ata alfa maslahatin walam yakmal lan orang ngamalake sapa rajul dia kelawan karome takit karome ya isok ngawas nepluk dikerasa awas Andre ning motor kok Alam yakmal bismillahirrahmanirrahim alam yakmal lan orang amalake sapa rajul biha kelawan asyab la tufiduhu mangka orang maidai apa asyab ing rajul illa bil amali ang kelawan amalake amitru tawi sepadan misal aitun hal meneh laukana iku laukan lamun ana iku rajulun ketetep kedua wong lanang haroratun apa haroratun lara panas wa maratun lan lara saprawiyun kang wa maradun lan lara wa maradu saprawiyun lan lara kang bangsa kuningen yakunu kang ono apa ilajuhu tambahe marad iku bis sakang jabina tetep lawan sakan jabina wal uskabulan uskab fala yasul maka ora bakal hasil apa albaru lan ora apa albaru waras illa bil istiqmal ing kelawan nggunakake kuskap karmi lamun tenaker ingsun zaridlin ing 2000 kaki arak hami limai mangka ora ana sirat iki bahasa Paris bahasa Arab wong Paris sehingga angel bacanya kangel orang dulu disampaikan bahwa siksaan yang sangat pedih itu adalah orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu. Maka di sini dikatakan ibaratnya itu adalah orang yang mempunyai pedang. Wong sing geni pedang akeh, pedang 10 pedang. Pedangnya pedang bangsa Hindi, wong India, Hindustan. Pedangnya dawa-dawa mantep, landep misalnya. 10 pedang. 10 pedang itu digawa kabeh. Misalkan lagi anteng di bawah semua 10 pedang ini dianggapnya sebagai penjaga barangkali ada binatang buas ataupun perampok dan sebagainya. Maka pedang ini diharapkan mampu menjadi pelindung. Gawa 10 pedang. Mereka lagi istirahat di tepi hutan. Kemudian datang seekor macan pun harapan mangan dengan
kira-kira pedang mau sing ana 10 kah? Pedang sing 10 mau kah? Kira-kira bakal bisa melindungi apa ora? Ora Pak. Pedang mau apakah bisa obat dewek apa kudu diobakan? Kudu diobakan. Tentu sira mau, tentu wong itu kudu nyekel, kudu nyokot pedangnya sing 10 mau. Dijokot kemudian pedangnya diobat-obatakan supaya bisa melawan macan. Tanpa dicekel pedangnya, tanpa diugo pedangnya, orang mungkin pedang sekonyong-konyong mabur dewek lawan macan. Paham ora? Iku kayak den ilmu sirah. Ilmu sing sirah wis diperoleh dari ngaji ning iki, maka harus diamalkan. Ketika tidak akan diamalkan, maka ilmu itu tidak akan berguna. Tidak akan mampu melawan kebodohanmu. Tidak akan menjadi sebuah solusi atas segala permasalahanmu yang ada. Tapi ketika ilmu itu kamu amalkan, kamu gunakan, maka ilmu itu akan mampu menjadi solusi atas masalah-masalah yang bisa kamu hadapi. Begitupun diibaratnya kembali ilmu yang tidak diamalkan itu kayak dene wong sing sakit panas. Wong sakit panas, sakit panas atau penyakit kuning. Mamet dia penyakit kuning. Kongkon ngobati obatnya misalkan karo parason misalkan dengan parason. Kira-kira wong obat penyakit kuning, mamet dia penyakit kuning itu obatan mulang kamaning arane parason. Sekin dipaya bodrek waras tabli. Ya anak parason ora dinggo waras tabli. Disuruh obatnya lo parason, kenapa minumnya sejen. Disuruh obatnya salep cap kaki 3. Malah upaya obatnya salep sing duwe cap kaki 5. Ya nyambung. Iki misal, itu semisal kayak. Jadi maka ilmu itu harus diamalkan. Sedikit asal dilakukan, sedikit asal dipraktekkan, maka itu akan bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain juga untuk keluar. Jangan dibiarkan saja. Maka sama nanti seperti tadi. Pada kan ini wong dia pedang, tapi pedang orang pernah digo. Ya orang mungkin pedang itu mabur dewek. Pada wong dia penyakit, ya, anak obatnya tapi mau nganggo obatnya malah nganggo obat sejen. Ya orang waras. Iku pada. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad la takunal a'mali mukhlisan wa alam al-fatihah.